Wajah Fan Tianyu berubah merah dan putih, tetapi dia tahu bahwa dia bukan tandingan Sumel, jadi dia hanya bisa mendengus dingin dan mundur kembali ke perkemahan. Su Mei menatap raja setengah binatang yang tiba-tiba muncul, sedikit kewaspadaan terpancar di matanya. Siapa kamu? Nomor 1 dalam daftar seni bela diri, Raja Setengah Binatang. Raja Setengah Binatang berbicara dengan tenang, memancarkan tekanan kuat yang membuat Su Mei merasa sesak napas. Baru saja kau menindas si bocah Fan Tianyu itu. Sekarang giliranku untuk bermain denganmu. Su Mei terkejut, tidak menyangka bahwa Ming Wang, si setengah binatang, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar seni bela diri, akan muncul saat ini. Namun, karena situasinya sudah seperti ini, hanya bisa pasrah dan menerima tantangan itu. Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa hebat orang nomor 1 di daftar seni bela diri ini. Sambil berbicara, ia mendekatkan serulingnya ke bibirnya lagi dan memainkan suara seruling yang aneh. Namun, Raja Setengah Binatang itu sama sekali tidak tergerak. Kekuatan spiritualnya jauh melampaui manusia biasa, dan suara seruling itu sama sekali tidak memengaruhi pikirannya. Beraninya kau memamerkan trik kecilmu di hadapanku. Raja Setengah Binatang mencibir, melompat, dan menerkam ke arah Sumel. Bergerak sangat cepat dan tiba di depan Su Mei dalam sekejap. Tangan kanannya berubah menjadi cakar dan ia mencengkeram seruling di tangan Su Mei dengan kuat. Su Mei terkejut dan mencoba menghindar, namun ditangkap dengan erat oleh Ming Wang, sang setengah binatang. Ah! Sumel menjerit, rasa sakit yang tajam datang dari pergelangan tangannya, dan serulingnya jatuh ke tanah dengan bunyi berdentang. Raja Setengah Binatang tidak berhenti dan meninju dada Sumel dengan tangan kirinya. Su Mei memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, jatuh terguling ke tanah, hampir tidak bernapas. Bagus! Sorak-soral yang memekakkan telinga meletus dari lereng bukit, dan para pendeta mengacungkan senjata mereka, wajah mereka dipenuhi senyum gembira. Raja Setengah Binatang itu sangat kuat. Dia melukai kultivator iblis wanita ini hanya dengan satu gerakan. Nomor 1 dalam daftar seni bela diri memang pantas menyandang reputasinya. Sekarang para kultivator iblis harus bersikap baik. Bunuh semua pembudidaya iblis dan rebut kembali ibu kota. Wu Hao memandang Raja Setengah Binatang yang berdiri dengan tenang di medan perang dan akhirnya merasa lega. Bersama Raja Binatang dan Fan Tianyu, mereka akhirnya punya modal untuk bersaing dengan sang perenakan jiwa. Ekspresi Soul Devourer berubah sangat suram, dan sekilas niat membunuh terpancar di rongga matanya yang kosong. Dia tidak menyangka bahwa Raja Setengah Binatang, nomor 1 dalam daftar seni bela diri, begitu kuat sehingga peri suara iblis di bawah komandonya pun tidak sebanding dengannya. Sekarang kamu, Raja Binatang memandang Sang Tuan. Sang Tuan tersenyum dingin, lalu menunjuk ke sebuah gunung yang jaraknya 100 mil. Semua orang melihat ke arah itu, tidak tahu apa yang dimaksud Tuhan. Saat berikutnya, sang raja tiba-tiba menghunus pedangnya, dan kilatan cahaya pedang melintas. Ledakan, di bawah tatapan semua orang, seluruh gunung langsung hancur berkeping-keping.
Meskipun mereka berada lebih dari 100 mil jauhnya, sebuah pedang acak dapat menghancurkan gunung itu. Setelah serangan pedang ini, semua orang tercengang dan udara seakan membeku. Terutama Wu Hao, Taois Wuji dan yang lainnya, ekspresi mereka lebih serius dari sebelumnya. Kekuatan pedang itu begitu hebat, tak seorang pun dapat menahannya. Dan lawannya mengayunkan pedangnya dengan santai, betapa dahsyatnya kekuatannya. Ekspresi Chen Ping juga menjadi serius saat ini. Dia pikir dia tidak bisa melakukan gerakan pedang itu sekarang. Sekalipun dia berusaha sekuat tenaga dan menggunakan pedang pembunuh naga, Chen Ping merasa bahwa dia masih belum cukup baik untuk menghancurkan gunung sejauh 100 mil. Chen Ping sedikit bingung saat ini. Sebelumnya dia merasa bahwa sang pemakan jiwa hanya seperti itu saja, hanya sekedar jiwa, betapa hebatnya dia. Terlebih lagi, dia punya banyak cara untuk mengekang jiwa. Namun kini, Chen Ping tak berani lagi berpikir demikian. Hu Maxi, yang berdiri di samping, melirik Chen Ping dan tersenyum tipis. Ada apa? Apa kau merasa terkejut? Apa gunanya menyerangnya? Orang tua itu sudah hidup bertahun-tahun, sedangkan aku hanya hidup sekian tahun. Kalau aku berlatih lebih dari 10.000 tahun, aku bisa mengubahnya menjadi abu hanya dengan sekali tarikan napas. Chen Ping memutar matanya dan berkata, di hadapan sang dewa, sang raja setengah binatang terdiam, dan kesombongan di wajahnya tak terlihat lagi. Pedang yang barusan diarahkan kepadanya tidak ditujukan, kalau tidak, dia pasti sudah terpenggal sekarang. Apakah kau masih ingin mencoba melawanku? Tanya sang dewa kepada raja setengah binatang. Raja binatang tampak malu dan tidak berkata apa-apa. Melihat raja setengah binatang tetap diam, sang raja tersenyum dingin dan berkata, tidak ada penyesalan, biarkan sampah kecil ini melihat kekuatan klan iblis. Dari pasukan jiwa-jiwa iblis di belakang sang penguasa, seorang anak yang tampaknya masih remaja berjalan keluar. Wajah kekanak-kanakan itu membuat orang sulit percaya bahwa orang ini sebenarnya adalah seorang pembudidaya setan. Jun Buhui, tolong ajari aku. Anak itu tunduk pada Raja Binatang. Kau mau bertarung denganku? Raja setengah binatang sedikit mengernyit, tak menyangka pihak lain akan benar-benar mengirim seorang anak. Ada apa denganku? Jun Buhul tersenyum tipis. Raja setengah binatang Mingwang mengerutkan kening saat dia melihat Jun Buhui, yang kurus dan memiliki wajah muda. Dia telah mendominasi surga ke-6 selama bertahun-tahun, dan semua lawannya dihormati atau kuat. Sekarang, penguasa pemakan jiwa telah mengirim seorang anak yang tampaknya di bawah umur untuk bertarung, yang menunjukkan bahwa dia tidak menganggapnya serius. Soul Devourer, apa maksudmu? Raja setengah binatang melotot ke arah pemakan jiwa di punggung singa dan bertanya, dengan mengirim anak kecil ke sini, apakah kau mempermalukan aku atau dirimu sendiri? Bibir Soul Devourer melengkung membentuk senyum dingin, matanya yang cekung dipenuhi rasa dingin yang menusuk tulang. Memenangkan pertarungan bukan soal usia. Karena kau tidak berani menerima tantangan, akui saja kekalahanmu, serahkan buku panduan pengorbanan, dan keluarlah. Siapa bilang aku tidak berani? Raja setengah binatang Mingwang murka,
La menoleh ke arah Jun Buhui dengan sedikit ketidaksabaran. Anak kecil, mengingat kau masih muda, cepat mundur dan cari orang yang bisa bertarung. Namun, Jun Buhui tetap tenang, suaranya yang kekanak-kanakan tidak menunjukkan rasa takut. Setelah kita bertarung, kau akan tahu apakah aku memenuhi syarat. Sebelum La selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba berkelebat dan ia muncul di hadapan Raja Setengah Binatang dalam sekejap. Tinju kecilnya, dengan hembusan angin yang kencang, menghantam wajah Raja Setengah Binatang. Raja Setengah Binatang terkejut. La tak menyangka anak itu begitu cepat, jadi ia segera menghindar ke samping. Namun serangan Jun Buhui datang silih berganti, bayangan tinjunya saling bertautan, dan setiap pukulan mengandung kekuatan yang jauh melebihi ukuran tubuhnya, sehingga memaksa Mingwang Setengah Binatang mundur berkali-kali. Anak baik, kamu punya keterampilan. Raja Setengah Binatang Mingwang sepenuhnya mengesampingkan rasa jijiknya, kekuatan spiritualnya melonjak, dan cahaya keemasan menyelimuti seluruh tubuhnya. Karena kau tidak tahu tempatmu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. La meraung marah, dan tubuhnya tiba-tiba tumbuh setinggi 3 meter. Cakar harimaunya mencengkeram Jun Buhui dengan kekuatan yang mampu merobek udara. Jun Buhui sama sekali tidak panik, La menghindar seringan ranting willow. Bersamaan dengan itu, La membentuk segel dengan tangan kanannya. Energi iblis hitam di sekelilingnya bergulung dan mengembun menjadi bilah iblis raksasa, menebas cakar harimau itu. Dentang. Dentingan logam itu memekakkan telinga, percikan api berterbangan di mana-mana, dan Raja Binatang merasa lengannya mati rasa dan terpaksa mundur 2 langkah. Tubuh Jun Buhui juga terguncang oleh kekuatan besar ini, tetapi dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Apa? Para pendeta di lereng bukit berseru kaget. Mereka awalnya mengira Jun Buhui rentan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa berhadapan langsung dengan Mingwang, si setengah binatang, dan tidak dirugikan. Wu Hao mengepalkan tinjunya, wajahnya penuh kesungguhan. Dari mana asal-usul anak ini? Dia benar-benar punya kekuatan seperti itu. Fan Tianyu juga mengerutkan kening, tingkat konsentrasi energi iblisnya beberapa kali lebih kuat daripada Sumei. Dia jelas bukan kultivator iblis biasa. Di medan perang, Raja Binatang sangat marah. La meraung ke langit, dan gelombang suaranya membuat bebatuan di sekitarnya bergetar. Garis-garis emas muncul di tubuhnya, yang merupakan kekuatan magis bawaan suku binatang buas transformasi harimau. Wah, coba gerakanku, harimau membuka gunung. Raja Setengah Binatang melompat, dan cakar harimaunya mengembun menjadi bayangan cakar emas besar, menghantam Jun Buhui dengan momentum menghancurkan dunia. Mata Jun Buhui menyipit, dan La segera membentuk segel dengan tangannya. Energi iblis mengembun menjadi perisal hitam raksasa di depannya. Ledakan, bayangan cakar itu menghantam perisai, dan kekuatan tumbukan yang dahsyat menyebabkan tanah runtuh beberapa kaki. Perisai itu langsung retak, tetapi masih berhasil menangkis serangan itu. Jun Buhui mengerang, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi dia tetap tidak mundur. Tiba-tiba ia menarik perisainya dan melambaikan tangannya.
Energi iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerbu Raja Setengah Binatang bagaikan ular berbisa, mengembun menjadi jaring iblis raksasa di udara dan menyelimuti Raja Setengah Binatang. Raja Orc meraung, merigayunkan cakanya, mencoba merobek jaring ajaib itu. Namun, jaring ajaib itu sangat kuat, bukan saja tidak hancur, tetapi malah semakin mengencang, menjerat tubuhnya dengan erat. Hancurkan untukku. Raja Setengah Binatang mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya, cahaya keemasan keluar dari tubuhnya, dan jaring sihir itu langsung berubah bentuk. Secercah kekaguman terpancar di mata Jun Buhui, lah membentuk segel lagi, dan rune muncul di atas jaring sihir, dan pertahanannya tiba-tiba meningkat. Tepat ketika keduanya berada dalam kebuntuan, Raja Setengah Binatang tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, dan kekuatan spiritual emas meletus seperti gunung berapi. Dengan bunyi, krek, jaring sihir itu hancur total. Dia mengambil kesempatan untuk menerkam Jun Buhul, dan menggunakan cakar harimaunya untuk mengenal titik vitalnya. Tubuh Jun Buhui berkelebat dan ia berteleportasi ke belakang Raja Setengah Binatang lagi. Pada saat yang sama, La menunjuk dengan tangan kanannya, dan energi iblis hitam melesat ke arah punggung Raja Setengah Binatang bagaikan pedang tajam. Mingwang Setengah Binatang bereaksi sangat cepat dan berbalik untuk menangkis. Energi jahat mengenai lengannya, meninggalkan luka yang dalam. Energi jahat hitam terus menggerogoti daging dan darahnya. Energi jahat ini beracun. Wajah Raja Setengah Binatang berubah, dan dia segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengusir roh jahat. Jun Buhui tidak memberinya kesempatan, La bergerak mengitarinya seperti hantu dan terus menyerang. Sesaat, energi iblis dan cahaya keemasan saling bertautan di medan perang, bayangan tinju dan cakar beterbangan. Setiap benturan disertai raungan memekakkan telinga, dan bebatuan di sekitarnya terus pecah, sementara asap dan debu memenuhi udara. Terlalu intens. Jun Buhui benar-benar monster. Han Lai menatap medan perang, wajahnya dipenuhi keterkejutan. La merasa dirinya cukup kuat, tetapi dalam menghadapi pertempuran seperti itu, ia merasa seperti seekor semut. Ziyuan mencengkeram pedang erat-erat, telapak tangannya bercucuran keringat. Raja Setengah Binatang sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi Jun Buhui masih bisa mengatasinya dengan mudah. Seberapa kuatkah anak ini? Ekspresi Chen Ping juga sangat serius. La bisa merasakan ada kekuatan aneh yang terkandung dalam energi iblis Jun Buhui, yang jauh melampaui kekuatan para kultivator iblis biasa. Humazi mendesah di sampingnya, Jun Buhui ini pastilah seorang kultivator iblis terkenal 10.000 tahun yang lalu, tetapi dia hanya berwujud seorang anak kecil. Di medan perang, aura Raja Binatang berangsur-angsur menjadi tidak teratur. La telah melancarkan puluhan serangan dahsyat berturut-turut, tetapi masih belum mampu melukai titik-titik vital Jun Buhui. Sebaliknya, ia dibuat sengsara oleh gerakan tubuh lawan yang aneh dan aura jahat yang mengerikan. Wah, cuma bisa sembunyi aja, nih. Lawan aku langsung kalau kamu berani. Sang Raja Binatang meraung. Jun Buhui tersenyum tipis, untuk menghadapimu, tidak perlu pertarungan langsung. Sebelum dia selesai berbicara, dia menghilang lagi, dan ketika dia muncul kembali,
dia sudah berada di atas kepala Raja Binatang. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan energi iblis di sekelilingnya berguling dan mengembun menjadi palu iblis raksasa, yang menghantam Raja Setengah Binatang dengan kekuatan guntur. Kilatan kekejaman terpancar di mata Raja Setengah Binatang, lah berhenti menghindar, dan kekuatan spiritual emas di tubuhnya mengembun menjadi kapak emas raksasa, yang menebas palu ajaib itu. Ledakan, kedua senjata raksasa itu bertabrakan, dan gelombang kejut yang dahsyat langsung menerbangkan asap dan debu di sekitarnya. Para biksu di lereng bukit bahkan bisa merasakan tanah bergetar hebat. Raja Setengah Binatang Ming Wang dan Jun Buhui keduanya terpental dan jatuh dengan keras ke tanah. Raja Setengah Binatang memuntahkan seteguk darah, dan cahaya keemasan di tubuhnya sedikit meredup. Wajah Jun Buhui juga memucat, dan darah di sudut mulutnya semakin terlihat, tetapi tatapannya masih tajam. Aku tidak menyangka kau bisa menerima jurus ini dariku. Jun Buhui perlahan berdiri, raut wajah mudanya tampak serius. Sepertinya aku harus menggunakan kemampuan asliku untuk melakukan ini. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan ruang di sekelilingnya tiba-tiba mulai terdistorsi, dan suatu kekuatan aneh menyebar. Wajah Raja Setengah Binatang tiba-tiba berubah, lah bisa merasakan kengerian kekuatan ini, seolah-olah jiwanya sendiri akan terdistorsi. Apakah ini kekuatan luar angkasa? Seru Chen Ping terkejut. Kekuatan asal-usul ruang angkasa adalah salah satu kekuatan paling misterius dan dahsyat di dunia. Hanya sedikit orang yang mampu menguasainya. Saya tidak menyangka Jun Buhui benar-benar bisa menggunakannya. Wu Hao, Fan Tianyu, dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa anak yang tampak naif ini sebenarnya adalah orang kuat yang menguasai asal-usul ruang. Mata Jun Buhui menyipit, dan ia berteriak pelan, kurungan ruang. Dalam sekejap, ruang di sekitar Raja Setengah Binatang mengeras seolah membeku, dan tubuhnya terperangkap dengan kuat, tak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana itu mungkin? Raja Setengah Binatang meraung ketakutan dan berusaha mati-matian untuk mengalirkan kekuatan spiritualnya agar bisa bebas. Tetapi kekuatan kurungan spasial itu sangat kuat dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Jun Buhui perlahan berjalan menuju Raja Setengah Binatang, mengangkat tangan kanannya, dan energi iblis hitam mengembun menjadi pedang iblis kecil, yang ditempatkan di antara alis Raja Setengah Binatang. Kamu kalah. Raja Setengah Binatang menatap pedang ajaib di antara kedua alisnya, matanya penuh dengan keengganan, namun tak berdaya. Dia tahu bahwa dia tidak punya ruang untuk melawan. Jun Buhui mengambil kembali pedang ajaib dan melepaskan kurungan spasial. Sang Raja Setengah Binatang terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya pucat dan napasnya lemah, jelas ia telah kehilangan kemampuan bertarungnya. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata orang banyak, hatinya dipenuhi dengan kehinaan dan keengganan. Medan perang langsung hening. Semua orang tercengang oleh pemandangan di depan mereka, terdiam lama sekali. Ming Wang Setengah Binatang, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar seni bela diri, sebenarnya dikalahkan oleh seorang kultivator iblis yang tampak seperti anak kecil, dan lawannya juga menggunakan kekuatan mengerikan dari asal-usul ruang angkasa.
Kegembiraan di wajah para pendeta di tengah gunung telah lama menghilang, digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Bahkan Raja Setengah Binatang Mingwang kalah, siapa lagi di antara mereka yang dapat bersaing dengan para pembudidaya iblis? Sudah berakhir, kita benar-benar tamat, seseorang bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya penuh keputusasaan. Jun Buhui telah menguasai asal-usul ruang angkasa, dan tak seorang pun dapat mengalahkannya. Apakah kita benar-benar akan menyerahkan buku panduan pengorbanan dan membiarkan para kultivator iblis menghancurkan kita? Wajah Wu Hao sepucat mayat, menatap Jun Buhui yang berdiri dengan tenang di medan perang, lalu menatap orang-orang yang terdiam di sekitarnya, dan perasaan tak berdaya melonjak di hatinya. Dia tahu bahwa mereka telah kalah dalam pertempuran. Fan Tianyu mengepalkan tangannya erat-erat, kukunya menancap dalam di telapak tangannya dan darah mengalir keluar. La ingin menantang Jun Buhui, tetapi bayangan kekuatan luar angkasa yang mengerikan membuat hatinya bergetar. La tahu bahwa ia bukan tandingan Jun Buhui. Soul Devourer menatap ekspresi putus asa di wajah semua orang dan tertawa penuh kemenangan. Hahaha, sekarang kalian tahu betapa kuatnya aku, kan? Kalau kalian tahu apa yang terbaik untukmu, cepat serahkan buku panduan pengorbanan itu dan keluarlah dari surga ke-6. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena melakukan pembantaian massal. Jun Buhui merigampiri Soul Devourer dan membungkuk, "Tuanku, aku telah memenuhi perintah Anda." Soul Devourer mengangguk puas, "Bagus, bagus, bagus. Kau memang pantas menjadi incaranku." La menyapukan pandangannya ke perkemahan para biarawan, matanya penuh ejekan dan kekejaman. "Aku beri kalian satu kesempatan terakhir. Maukah kalian menyerahkannya atau tidak?" Para pendeta saling berpandangan, tak seorang pun berbicara. Tetapi mereka semua melihat keputusasaan di mata masing-masing. Pada saat ini, Chen Ping tiba-tiba berbicara, suaranya tenang tetapi dengan sedikit tekad, tidak semudah itu mengorbankan buku harta karun. Chen Ping perlahan berjalan keluar dari kerumunan dan menghadapi dewa pemakan jiwa.